lingkungan seringkali diabaikan, dikalahkan oleh isu politik serta isu ekonomi. Padahal isu lingkungan yang akan menentukan keberjalanan hidup manusia di muka bumi ini suatu saat nanti. Respon dari sektor industri, kami sudah melakukan pengembangan dan inovasi produk semen yang ramah lingkungan. Selamat datang di channel Santap Ilmu. Saya Septiani Pratiwi dari Quality Control Departemen PT Indo Semen Tunggal Prakarsa, Plan Cirebon, akan membahas terkait semen ramah lingkungan. Apa sih itu semen ramah lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan semen hijau? Apakah semennya berwarna hijau? Atau semennya di tembok yang berwarna hijau? Atau semennya di kantong yang warna hijau? Jadi, semen ramah lingkungan ini adalah semen yang proses produksinya memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pada proses produksi semen, berikut adalah emisi CO2 dari sektor industri, di mana data mengatakan bahwa 24% karbon dioksida itu diemisikan dari proses industri, di mana 6%-nya adalah proses industri semen. Karbon dioksida ini sama dengan gas yang biasa kita hembuskan setelah bernafas bersama dengan sulfur serta nitrogen, CFC, metana itu berperan dalam efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini yang akan meningkatkan suhu bumi untuk dan dapat berdampak kepada iklim di bumi. Lantas pada proses apa sih di produksi semen bisa menghasilkan karbon dioksida? Yang pertama dari pembakaran batu bara, di mana batu bara ini merupakan bahan utama bahan bakar yang digunakan dalam kiln. Proses pembakaran batu bara ini menghasilkan karbon dioksida. Kemudian dari proses kimia reaksi semen itu sendiri, pada proses dekarbonisasi itu juga melepaskan karbon dioksida, di mana bahan baku dibakar pada suhu 1400 derajat Celcius dalam kiln. Terlebih pada proses handling dan transfer menggunakan kendaraan itu juga biasa mengemisikan karbon dioksida. Kemudian sebagai pemain semen terkemuka di Indonesia, bagaimana sih komitmen Indo Semen terhadap isu dari lingkungan? Sesuai dengan moto kami, Material to Build Our Future, dan tahun ini kebetulan kami akan berulang tahun ke-49 dengan tagline Growing for Stronger and Greener Future. Kami memiliki misi, yakni adalah kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen ramah lingkungan dan bahan bangunan bermutu tinggi yang mengutamakan solusi untuk pelanggan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui apa? Melalui penekanan atau reduksi dari emisi karbon dioksida pada proses produksi semen, seperti pemanfaatan alternatif material. Contohnya adalah FABA atau Fly Ash Bottom Ash yang dihasilkan dari proses pembakaran PLTU yang memanfaatkan bakaran batu bara. Kemudian ada juga kami memanfaatkan GBFS atau Granulated Blast Furnace Slag dari proses industri baja. Kedua material tersebut memiliki karakteristik yang bisa dijadikan sebagai alternatif material dalam semen. Selain itu, kami juga memanfaatkan alternatif fuel seperti wood chip, sekam padi, RDF, waste tire, shoe waste, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan data dari laporan keberlanjutan NTP 2023 yang sudah dilakukan oleh PT Indo Semen, pada tahun 2023 kami sudah melakukan kerjasama dengan TPST Bantar Gebang dengan pemanfaatan 15.080 ton RDF TPST Bantar Gebang dan TPST sekitar pabrik. Selain itu, tentu saja kami juga melakukan inovasi pengembangan semen-semen ramah lingkungan dengan meningkatkan produksi semen rendah karbon. Kami juga melakukan utilisasi kereta api dalam proses distribusi semen. Yang keempat, kami mengurangi pelepasan emisi NOx dan SO2 pada proses produksi semen sebesar 40% dibandingkan dengan tahun 2008. Rata-rata emisi debu tahun 2023 sebesar 15,3 mg per nm kubik, jauh di bawah baku mutu pemerintah. Berikut adalah histori penggunaan bahan bakar alternatif dari 2021 hingga 2023. Kami sudah berhasil melakukan substitusi penggunaan bahan bakar fosil sebesar 18,3%.
Selain itu, ini adalah bukti dari komitmen Indosemen terhadap lingkungan. Yang pertama, kami telah melakukan sertifikasi industri hijau pada 3 kompleks pabrik, yakni Citarap, Cirebon, dan Tarjun. Di mana proses sertifikasi industri hijau ini melalui proses administrasi, kemudian observasi pada lingkungan pabrik, dengan salah satu yang menjadi pantauannya adalah pemanfaatan alternatif fuel serta alternatif material. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan Environmental and Social Innovation Awards tahun 2023, kategori Platinum Inovasi Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3, serta kategori Gold Inovasi Efisiensi Air. Selanjutnya kami juga mendapatkan Indonesia Sustainable Development Goals Award tahun 2023, dan kami juga mendapatkan proper hijau untuk 3 kompleks pabrik, yakni Citarap, Cirebon, serta Tarjun. Tadi sudah dikatakan bahwa kami melakukan inovasi dan pengembangan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, berikut adalah contoh tipe semen yang ramah lingkungan yang kami produksi. Yang pertama adalah semen Portland Composite atau kami sebut juga sebagai PSSC. PSSC ini mengacu pada standar SNI terbaru yang dikeluarkan tahun 2022, yakni SNI 7064 2022, di mana proses produksi PSSC ini dapat memangkas emisi karbon dioksida hingga 30-35%. Pemanfaatan PSSC ini sudah dilakukan atau dimanfaatkan pada pembangunan PLTU Batang dan PLTU Tanjung Jati. Karakteristik dari PSSC ini memiliki panas yang lebih rendah dibandingkan OPC, kuat dan tahan lama, cepat kering, dan tentunya saja ramah lingkungan. Berikut adalah 2 brand yang sudah memiliki sertifikasi Green Label, sehingga dapat dikatakan 2 tipe semen ini dan brand ini telah certified ramah lingkungan. Selanjutnya ada jenis semen Portland Slag Cement PSC Duracem. Duracem mengacu pada standar nasional Indonesia 8363 tahun 2017, di mana PSC ini menggunakan alternatif material berupa slag dari limbah industri baja. Pemanfaatan slag limbah dari industri baja ini dapat memangkas emisi karbon dioksida hingga 50-55%. Sifat dari PSC itu dapat tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti asam, klorida, sulfat, dan alkali yang tinggi. Kemudian panas hidrasi rendah sehingga cocok untuk pembangunan dermaga, bendungan, dan mas konkrit, pengecoran slab yang tebal seperti basement. Contoh proyek yang menggunakan PSC yakni adalah pembangunan pelabuhan Pantimban di Subang, Jawa Barat. Selanjutnya adalah semen hidrolis. Semen hidrolis ini mengacu pada SNI 8912 tahun 2020. Dengan klinkerasi yang lebih rendah dibandingkan OPC, semen hidrolis ini dapat mereduksi 10 hingga 15% karbon dioksida lebih rendah dibandingkan OPC. Semen hidrolis ini biasanya kami atau konsumen sudah menentukan target dari sifat fisika serta sifat kimianya, sehingga desain dan resep dari semen hidrolis ini disesuaikan dengan target dari performanya. Semen hidrolis ini merupakan kombinasi antara kuat tekan, workability, dan juga durability. Lantas, kenapa sih kita harus menggunakan semen yang ramah lingkungan? Yang pertama, sekarang sudah banyak produk-produk semen yang ramah lingkungan yang kualitas semennya tidak kalah dengan semen OPC seperti semen hidrolik, kemudian PSSC, kemudian ada tadi PSC. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan semen yang ramah lingkungan, kita artinya telah mengikuti instruksi dan misi dari pemerintah sesuai dengan instruksi Menteri PUPR nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan semen non-OPC pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan konstruksi berkelanjutan itu diperlukan optimalisasi penggunaan material konstruksi yang ramah lingkungan, termasuk dalam hal ini adalah material semen. Dan yang terpenting, kenapa kita harus menggunakan semen yang ramah lingkungan? Karena itu adalah bentuk perwujudan kepedulian konsumen terhadap lingkungan dan masa depan yang berkelanjutan. Terakhir ada quotes dari Al Gore yang merupakan pejuang lingkungan serta wakil presiden Amerika Serikat yang berkata bahwa sustainability is not just about the environment. Jadi keberlanjutan itu nggak hanya tentang lingkungan saja, tapi tentang orang-orangnya juga. Jadi sebagai konsumen, kita punya wewenang penuh untuk memilih semen-semen mana yang akan kita gunakan. Jadi kalau ke toko bangunan, udah tahu kan mau pilih semen yang mana. Sekian dari saya,
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Santap Ilmu. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.